Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Terbuka. Bertemu dengan saya Satria Nugraha Adijaya sebagai tutor pada mata kuliah berbicara. Kita bertemu pada pertemuan pertama dan ini adalah materi kita. Materi kita yang pertama adalah hakikat berbicara. Pada hakikat berbicara kita akan membahas 7 materi pokok. Yang pertama adalah garis besar materi modul 1. Pengertian berbicara, fungsi berbicara, tujuan berbicara, berbicara sebagai suatu proses, berbicara sebagai bisnisnya, tahap-tahap berbicara, dan pengayaan. Bonusnya, kalau kalian sudah melewati tahap yang minimal, akan dapat bonus tentunya. Nah, materi pertama yaitu pengertian berbicara. Seperti kalian lihat, saya menggunakan dua pengertian berbicara dari Suhendar dan Setia Nugroho. Menurut Suhendar, berbicara adalah proses perubahan wujud pikiran, perasaan yang diwujudkan dalam ujaran. Dan menurut Setia Nugroho, berbicara adalah suatu proses kemampuan komunikasi orang lain melalui media bahasa. Simpulannya, berbicara adalah kemampuan dan keterampilan yang dimiliki dalam proses berbahasa antara satu orang dan orang lain. Nah, batas berbicara. Berbicara merupakan ekspresi diri. Berbicara merupakan sifat yang fana. Fana itu artinya tidak ada bekasnya. Berbicara merupakan kemampuan mental motorik dari proses olah pikir manusia. Berbicara merupakan proses simbolik. Berbicara terjadi pada konteks ruang dan waktu harus ada perhatian pada siapa dan kapan kita berbicara. Dan berbicara merupakan kemampuan yang memadukan pengetahuan linguistik. Nah, ada 3 prinsip berbicara menurut Tarigan 1982 halaman 16. Pertama, partisipan paling sedikit 2 orang, menggunakan studi linguistik yang dipahami bersama dan merupakan pertukaran peran antara pembicara dan pendengar atau penutur dan mitra tutur. Nah, fungsi berbicara ada 3 fungsi berbicara: afektif, kognitif, dan keterampilan berbicara itu sendiri. Berbicara sebagai suatu keterampilan yang dimiliki tentunya harus dimanfaatkan dan dimaksimalkan, baik secara kognitif, afektif, dan keterampilannya. Kognitif artinya melatih otak kita untuk berkomunikasi, afektif dari gestur kita, dan keterampilan harus terus dilatih. Kemudian tujuan berbicara: sosial, ritual, ekspresif, dan instrumental. Sosial, mengembangkan diri dalam kehidupan bermasyarakat. Ritual berarti tentang doa-doa dalam bidang keagamaan. Ekspresif diri dan instrumental, ada unsur tertentu yang ingin disampaikan. Misal kita ingin mengajar, tapi kita santai. Mengaruhi, tapi kita santai. Itu adalah instrumental. Jenis berbicara dilihat dari situasi bicara, keterlibatan pelaku, dan alur pembicaraan. Dari situasi bicara ada formal dan non-formal, keterlibatan pelaku ada individu dan kelompok, dan yang alur pembicaraan monologis dan dialogis. Kemudian, dalam proses berbicara ada bagian yang harus diperhatikan: bicara, pendengar, reaksi, aksi, dan media. Nah, kalau dalam dia berbicara monologis tidak ada responsnya. Tapi kalau dalam dialogis antara pembicara dan pendengar, penutur dan tutur ada responsnya. Kemudian tahapan berbicara ini adalah tahapan berbicara yang monologis karena ada tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kalau yang persiapan berarti menentukan topik, tujuan, referensi, kerangka, dan berlatih. Kemudian pelaksanaan ada pembuka, pembahasan pokok, dan penutup, serta evaluasi. Ini sangat cocok dikembangkan untuk yang monologis. Contohnya apa? Ceramah, membaca berita, kemudian news anchor, public speaker, dan lain-lain. Kemudian materi pengayaan, dasar berbicara yang harus diperhatikan. Harus berlatih, jujur, sikap yang benar, gesturnya, terbuka terhadap diri sendiri, apa yang kurang diperbaiki, serta harus ada kemampuan untuk berbicara dan unggul. Itu sangat penting. Nah, setelah kita memiliki dasar itu, pasti ada ciri-ciri pembicara yang sukses dan yang gagal. Sebagai pembicara yang sukses, ada syarat yang harus diperhatikan: mengetahui tujuan, menguasai materi, mengenal karakteristik lawan bicara, menghafalkan ekspresi gerak tubuh, dan topik yang menarik, pengetahuan linguistik yang sama, serta ada selera humornya. Dan yang terakhir,
ciri-ciri pembicara yang membosankan. Tidak ada awalan yang menarik, tidak ada penguasaan materi, gaya bahasa data, gaya bahasanya tidak ada ekspresi apapun, tidak menghargai audiens dan tidak menghargai waktu tentunya. Oke, sekian teman kali ini. Ini adalah rujukan yang saya gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam literasi Indonesia.